Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya bersinar dengan pancaran 5 warna, dan dia berguling. Setelah teriakan berapi-api, seekor burung phoenix 5 warna dengan ukuran 1000 kaki muncul. Itu adalah transformasi surgawi phoenix Han Li. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan dengan hati-hati. Dia tidak peduli dengan turbulensi spasial, tetapi fragmen spasial itu sangat tajam. Bahkan Dewa Surgawi Agung pun akan mewaspadainya. Dia baru saja bertarung dengan Kimozi, dan kekuatan hukum waktu di tubuhnya telah habis. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia mengaktifkan kekuatan magis Phoenix Surgawi untuk mengendalikan ruang, dan dengan hati-hati menghindari fragmen spasial. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang keras terdengar dari belakang. Anehnya, lingkaran cahaya emas itu menyapu sekali lagi. Han Li terkejut. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan transformasi Phoenix Surgawi tenggelam oleh cahaya hitam yang tak ada habisnya. Dia berubah menjadi iblis raksasa jahat bawaan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dibandingkan sebelumnya, tubuh iblis raksasa kali ini jauh lebih kecil. Ketiga kepala itu bukan lagi naga sejati, kera raksasa, atau roh sejati tipe kekuatan lainnya. Sebaliknya, menjadi Blue Luan, Thunder Rock, dan Heavenly Phoenix. Sosoknya bergerak, dan aliran udara hijau, kilat perak, dan pancaran 5 warna muncul di permukaan tubuhnya. 3 cahaya spiritual yang berbeda menyala pada saat yang sama, dan melesat di belakangnya. Suara mendesing. Setan raksasa itu berubah menjadi hantu dan terbang ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Itu jauh lebih cepat daripada pelarian kecepatan penuh Likima sebelumnya. Terbang dengan kecepatan penuh, Han Li hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari fragmen spasial di depannya. Namun, dia masih terkena beberapa fragmen spasial. Bang, 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 ledakan keras bergema terus-menerus, dan dari waktu ke waktu, bercak darah berceceran dari tubuhnya. Untungnya, tubuh iblis raksasa itu sangat kokoh, dan dia mendapat perlindungan dari membran polaritas sejati. Oleh karena itu, Han Li tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Dia akhirnya menarik diri dari lingkaran emas setelah melarikan diri untuk hidupnya. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Lingkaran emas berguling dan mengejar beberapa saat. Kemudian, kecepatannya mulai berkurang, seolah-olah tenaganya akhirnya habis. Han Li sangat senang saat melihat ini. Namun, pada saat ini, ledakan keras datang dari belakang. Lingkaran emas tiba-tiba meledak, dan berubah menjadi gelombang cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak dan menyebar. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Han Li langsung terperangkap oleh gelombang cahaya keemasan dan tersapu ke dalamnya. Dia sangat terkejut, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Dia mengoperasikan seni penindasan penjara neraka bawaan hingga ekstrim, dan membran polaritas sejati langsung menebal. Pada saat yang sama, lebih dari selusin artefak Dewa Pertahanan terbang, dan berubah menjadi lapisan cahaya untuk melindungi tubuhnya. Namun, saat berikutnya, Han Li menyadari bahwa gelombang cahaya keemasan tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Itu hanya mendorongnya ke depan, dan pemandangan di depannya langsung menjadi buram. Fragmen spasial di sekitarnya juga didorong ke depan, sehingga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Han Li. Gelombang cahaya keemasan mendorongnya ke depan agak jauh sebelum menghilang dengan cepat. Han Li menegakkan tubuhnya dan menenangkan diri. Dia menghela nafas lega. Dia melihat ke depan, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Cahaya 3 warna melintas di sekujur tubuhnya, dan dia akan melesat ke depan seperti kilat. Tapi segera setelah itu, sosoknya berhenti, dan pandangannya beralih ke samping. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih terbang. Beberapa napas kemudian,
Han Li sampai pada turbulensi yang hampa. Dalam turbulensi kehampaan, sosok biru berjuang dengan susah payah. Itu adalah Lan Yan. Tubuhnya penuh luka, dan salah satu lengan kirinya terpotong. Rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat. Cahaya pelindung Lan Yan sangat redup, seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatan spiritual abadinya. Dia hampir tidak bisa bergerak maju, dan hanya bisa menahan dampak turbulensi kehampaan. Pada saat ini, ada fluktuasi turbulensi kehampaan di depannya, dan pecahan spasial seukuran pintu dengan cepat terbang keluar, menyerang ke arah Lan Yan. Ekspresi Lan Yan berubah, dan cahaya biru di tubuhnya hampir tidak menyala saat dia menghindar ke samping. Namun, kondisinya saat ini terlalu buruk. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa bergerak sedikit ke samping. Dia tidak meninggalkan jangkauan fragmen spasial. Saat Lan Yan hendak terkena fragmen spasial, cahaya hitam menyala, dan sosok Lan Yan menghilang tanpa jejak. Fragmen spasial terbang melewatinya, hanya mengenai udara. Beberapa ribu kaki jauhnya, ruang berfluktuasi dan sosok hitam muncul. Itu adalah bentuk iblis raksasa Han Li, dan dia memegang Lan Yan di satu tangan. Lan Yan memandang Han Li dengan kaget dan ragu-ragu bertanya, "Kamu rekan Han?" Han Li mengangguk sebelum melambaikan tangannya yang lain ke udara. Cahaya hijau terbang dari tangannya dan memasuki tubuh Lan Yan. Lapisan cahaya hijau muncul di tubuh Lan Yan, dan lukanya dengan cepat sembuh. Cahaya biru yang melindungi tubuhnya juga menjadi lebih terang. Ekspresinya menjadi rileks dan dia terbang keluar dari tangan iblis raksasa itu. Dia mengambil pil dan menelannya. Setelah menyempurnakannya, kulit pucatnya pulih sedikit. Lan Yan memandang Han Li dengan ekspresi rumit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, rekan Han. Bukan apa-apa, karena kamu sudah pulih sedikit, kamu harus mengandalkan diri sendiri selama sisa perjalanan." Han Li berkata dengan ringan. Lalu, dia terus terbang ke depan. Dia bukanlah orang yang berhati dingin, dia masih menghargai Lan Yan. Melihat bahwa dia akan binasa dan dia ada di dekatnya, dia tetap memutuskan untuk membantunya. Selain itu, pikiran Han Li telah dipengaruhi oleh sihir hati leluhur iblis langit hitam dan dia telah melakukan beberapa hal yang mencurigakan. Dia masih memiliki rasa takut di dalam hatinya, dan untuk mencegah pikirannya tenggelam ke dalam kegelapan sekali lagi, yang terbaik adalah dia bertindak lebih positif. Namun, dia tetap tidak mau membawa Lan Yan bersamanya. Itu sudah cukup baginya untuk membantunya. Lan Yan melihat ke arah di mana Han Li terbang. Dia mengertakkan gigi dan cahaya biru melonjak di sekelilingnya, menghilangkan kekosongan yang bergejolak di sekitarnya. Lalu, dia juga terbang ke arah itu. Han Li dengan cepat terbang ke depan. Dalam beberapa saat, dia tiba di suatu area di depan. Kekosongan yang bergejolak di sini sangat luas, dan ada banyak fragmen spasial yang tercampur di dalamnya. Tanda putih besar yang panjangnya puluhan mil melayang di udara. Potongan-potongan fragmen spasial terbang keluar dari tanda putih. Melalui tanda putih, samar-samar orang bisa melihat pemandangan di luar. Han Li sangat gembira. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya hitam seperti tinta muncul di tubuh iblisnya, lalu membungkus tubuhnya. Ki hitam itu jatuh dengan keras. Bahkan terdengar semburan suara siulan dan suara retakan tulang. Namun, keadaan segera menjadi tenang. Ki hitam yang berjatuhan sekali lagi bergabung ke dalam tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya. Iblis raksasa Han Li tiba-tiba berubah lagi. Ketiga kepala itu berubah menjadi naga sejati, kera raksasa, dan Kun Peng. Tubuhnya lebih tebal dan bertenaga dari sebelumnya. Apalagi luka yang dideritanya sebelumnya sudah sembuh semua. Pada saat yang sama, lebih dari 900 cahaya misterius muncul di tubuh iblis, dan terjalin dengan ki hitam iblis. Gelombang energi yang sangat besar meledak dari tubuh iblis itu,
menyebabkan kekosongan yang bergejolak di dekatnya bergetar hebat. Itu bahkan membersihkan sebagian besar ruang kosong. Iblis raksasa itu tidak segera terbang menuju retakan putih karena terlalu banyak fragmen spasial di dekat retakan tersebut. Cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba menjadi terang. Keenam tinjunya mekar dengan cahaya hitam pekat. Saat ketiga kepala iblis raksasa itu menggeram pada saat yang sama, mereka berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang dengan liar meninju ke arah celah putih, mengenai banyak fragmen spasial di depan retakan putih. Bayangan tinju hitam menghantam pecahan spasial, dan segera berubah menjadi bola lingkaran cahaya hitam yang berjatuhan dengan keras dan meledak dengan suara yang menggelegar. Fragmen spasial segera terguncang dan terlempar ke dua arah. Saat Han Li melihat ini, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Setelah melihat penggunaan Devil Key yang sangat luar biasa oleh Black Heaven Evil Lord, dia juga mulai memahami kendali yang baik dari Devil Key. Ini adalah metode kecil yang dia gunakan untuk mengendalikan Ki Iblis dalam bayangan tinju dengan mengacu pada penghancuran diri domain roh emas. Tampaknya efeknya cukup bagus. Han Li perlahan terbang ke depan, dan pada saat yang sama, 6 tinjunya terus membombardir celah putih itu. Fragmen spasial di sekitar retakan putih tak henti-hentinya terguncang. Dia segera tiba di depan celah putih. Cahaya hitam di 6 kepalan tangan Han Li kembali terang. Kemudian, mereka berkumpul dan membombardir pada saat bersamaan. Sebuah tinju hitam membayangi seukuran rumah keluar dari tangannya, dan mengenai celah putih. Bayangan tinju hitam besar itu meledak dan berubah menjadi lingkaran hitam besar. Kemudian, ia berguling dan menyebar, dan menyapu semua fragmen spasial di sekitar retakan putih tersebut. Kemudian, iblis raksasa itu mengeluarkan raungan yang keras. Pada saat yang sama, keenam tinjunya membombardir celah putih itu dengan kecepatan kilat. Retakan putih itu bergetar hebat. Kemudian, sebuah lubang besar berukuran beberapa kaki muncul di tempat tinju itu mengenainya. Wajah Han Li berseri-seri gembira. Dia dengan cepat membentuk gerakan mantra, dan tubuh iblis raksasa itu menyusut menjadi seukuran manusia biasa. Kemudian, ia terbang keluar dari lubang besar. Di luar lubang besar itu ada ngarai yang luas. Kabut menyelimuti lembah, dan langit suram dan kelabu. Ini adalah tempat di mana menara waktu berada. Menara waktu yang menjulang tinggi sedang berdiri di belakangnya saat ini. Namun, lantai 7 sudah runtuh. Sekarang, tempat itu telah berubah menjadi wilayah badai spasial yang sangat kacau balau. Para kultivator kekuatan besar di sekitar menara waktu juga telah menghilang. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri yang masih bertahan di sekitarnya. Namun, mereka tidak mendekati menara waktu. Sepertinya cukup takut dengan situasi di sini. Hati Han Li sedikit rileks saat melihat situasi di sekitarnya. Tapi kemudian, alisnya tiba-tiba bergerak, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat ada lubang besar beberapa puluh kaki di belakangnya. Turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dalamnya. Kemudian, siluet biru keluar dari lubang, dan mendarat di dekat Han Li. Itu adalah Lan Yan. Beberapa bekas luka muncul di tubuhnya, dan sinar biru di permukaan tubuhnya telah meredup. Dia terengah-engah begitu mendarat. Wanita itu membalik tangannya dan mengeluarkan 2 jimat biru. Dia membuat isyarat tangan, dan jimat itu berubah menjadi 2 bola cahaya biru yang menyatu ke dalam tubuhnya. Dia berhenti terengah-engah dan kulitnya menjadi lebih baik. Aku punya waktu untuk mengucapkan terima kasih sekarang. Terima kasih, teman Han, karena telah memaafkan dan menyelamatkanku. Aku pasti akan menemukan cara untuk membalas budimu di masa depan. Lan Yan memandang Han Li. Ini hanya masalah kecil. Jangan khawatir, rekan Lan. Han Li berkata dengan ringan. Di saat yang sama, dia membuat isyarat tangan, dan cahaya hitam muncul di permukaan tubuhnya. Dia menghilangkan transformasi 3 kepala dan 6 lengan dan kembali ke bentuk manusia.
Lan Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini mungkin masalah kecil bagi rekan Han, tapi bagiku, ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Terserah kamu. Han Li tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil pil obat dan menelannya. Dia mencari-cari sosok Jiao San dan yang lainnya. Lan Yan menatap Han Li dalam-dalam. Kemudian, dia terbang jauh dari ngarai dan menutup matanya untuk mengedarkan metode kultivasinya agar pulih. Han Li tidak memperhatikan Lan Yan. Dia menyebarkan indera ilahiyah untuk mencari-cari, dan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak dapat menemukan aura Jiao San, Liu Zizai, dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak ada kecelakaan di sana, kan? Han Li menebak. Pada saat ini, ruang di dekat menara waktu bergemuruh. Sebuah lubang besar muncul di angkasa dan 3 sosok melesat keluar. Mereka adalah Jiao San, Li Qima, dan Kulin. Ketiganya tampak sedikit malu. Jelas sekali, mereka terluka parah, terutama Jiao San. Separuh tubuhnya berlumuran darah. Untungnya nyawanya tidak dalam bahaya. Rekan Han, untungnya kamu baik-baik saja, aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu ketika kamu terpisah dari kami. Sekarang sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apapun, kata Jiao San sambil menghela nafas lega ketika dia melihat Han Li. Han Li mengangguk ke arah Jiao San dan berkata, terima kasih banyak atas perhatianmu, rekan Daois Jiao San. Aku hanya cukup beruntung bisa melarikan diri. Kalian berdua harus meluangkan waktu sejenak untuk pulih. Ini bukan tempat tinggal lama. Ketika Li Qima dan Kulin melihat Han Li baik-baik saja, ekspresinya menjadi santai. Mereka duduk bersila dan berusaha menstabilkan lukanya secepat mungkin. Pegunungan Golden Origin, Ngarai Sutra Hijau. Saat itu malam, dan di desa kuno yang tersembunyi di dalam hutan hijau, setiap keluarga sibuk menyiapkan makanan terakhir mereka hari itu. Asap mengepul dari cerobong asap rumah-rumah desa yang rendah. Kepala desa sedang duduk di meja pendek di depan rumahnya bersama beberapa orang tua yang dikenalnya. Mereka menyesap anggur petani mentah dan menunggu wanita tua itu menyajikan lauk pauk untuk disandingkan dengan anggur. Seluruh Ngarai Sutra Hijau bergetar hebat. Meja di depan kepala desa tua itu melompat dan banyak anggur tumpah dari beberapa mangkuk yang terkelupas. Ayo, sudah berapa lama? Tidak bisakah mereka membiarkan kita hidup? Kepala desa tua itu memegang teko dan mangkuk anggur dan mengeluh. Para dewa ini sangat sombong. Mengapa harus menyiksa kita? Apa yang mereka lakukan? Seorang lelaki tua berkulit gelap yang duduk di seberangnya mengeluh. Paman, ku dengar sebuah harta karun muncul di Ngarai Kingxi. Banyak dewa datang ke sini sebelumnya, namun banyak yang menghilang. Orang-orang yang tersisa menyegel tempat itu. Sekarang, tidak ada yang bisa pergi ke sana, seorang pria parubaya yang sedikit lebih muda berkata. Siapa yang peduli dengan apa yang mereka lakukan, asalkan tidak merusak mata air kita? Kata kepala desa tua dengan cemas. Saat mereka sedang berbicara, terdengar gemuruh keras lainnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa momen damai yang singkat ini sudah menjadi momen terakhir mereka? Di lembah Waitehet, suara gemuruh terdengar dari waktu ke waktu, dan bumi semakin sering berguncang. Di kedalaman lembah, 2 batu besar berbentuk huruf V, dikelilingi oleh para kultivator yang mengenakan seragam sekte pedang surgawi. Saat ini, semuanya memasang ekspresi gugup. Mata mereka tertuju pada ruang di bawah 2 batu besar, dan tidak berani bersantai. Tepat pada saat ini, lapisan riak perak tiba-tiba muncul di ruang itu, dan 5 atau 6 sosok muncul dari sana. Ketika orang-orang di sekitar melihat wajah orang-orang ini, ekspresi mereka langsung menjadi rileks. Satu demi satu, mereka menangkupkan tangan dan membungkuk. Selamat datang kembali, leluhur. Orang-orang yang muncul dalam cahaya perak tidak lain adalah Lei Yus dan yang lainnya. Wajah Master Daoyin masih sedikit pucat, dan wajahnya penuh kecemasan. Selain itu,
Leius dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Orang-orang yang menunggu di sini segera tahu ada yang tidak beres. Master Daoyin melihat sekeliling dan bertanya, Chen Chuan, apa yang kuberikan padamu? Melapor kepada guru, sesuai dengan instruksi Anda, itu telah dipasang lebih dari setengah bulan yang lalu. Murid Anda telah memeriksanya 2 kali, dan itu benar-benar aman. Master Daoyin mengerutkan kening dan berkata, beri saya kunci gigi naga, dan kamu bisa pergi. Chen Chuan sedikit mengernyit. Dia ingin bertanya, tapi tidak berani melanggar perintah tuannya. Dia hanya bisa membalik telapak tangannya dan mengeluarkan liontin giok berwarna darah berbentuk setengah bulan. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Master Daoyin. Ekspresi Leius serius saat dia berkata, Guru, lukamu terlalu parah. Serahkan masalah ini pada muridmu. Chen Chuan memandang Leius, menangkupkan tinjunya, dan bertanya, Saudara Si, apakah kita benar-benar akan menggunakan benda ini? Leius berkata dengan suara rendah, rencana pembantaian iblis telah gagal, dan lampu ajaib belum diambil. Menara waktu telah hilang. Jika ini terus berlanjut, kelompok tahanan yang disegel di dalam akan membobol alam rahasia. Pada saat itu, seluruh domain abadi sumber emas akan mengalami bencana. Master Daoyin mengerutkan kening dan bertanya, untuk mengaktifkan arai pemusnahan gigi naga, seseorang harus berada di dalam arai untuk mengaktifkannya. Setelah arai diaktifkan, rangkaian ledakan akan dimulai setelah 10 napas. Meskipun kekuatan utama akan dilepaskan ke alam rahasia, sisa kekuatan juga akan menghancurkan gunung dan sungai dalam radius ribuan mil. Separuh kecil dari pegunungan sumber emas ditakdirkan untuk dikuburkan. Mengingat keadaan Anda saat ini, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan selamat? Master Daoyin bertanya dengan cemberut. Tuan, jangan meremehkan muridmu. Saya masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Kalian boleh pergi dulu. Leius mengungkapkan senyuman. Setelah mengatakan itu, pandangannya tertuju pada Sumia Qian. Senior Daoyin, mungkinkah tidak ada metode bagus selain ini? Sekte air surgawi kami dan sekte pedang surgawi, keduanya berada di pegunungan sumber emas. Kalau begini, kita pasti akan terkena dampaknya. Apalagi, bagaimana dengan ribuan nyawa di wilayah seluas itu? Bukankah mereka akan menderita bencana ini dengan sia-sia? Sumia Qian mengerutkan kening saat bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang, termasuk Chen Chuan, terdiam. Jelas sekali, mereka juga memiliki pertanyaan yang sama. Ketika Master Daoyin mendengar ini, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata, kalian tidak tahu, tapi sekarang kami sedang menunggangi harimau dan tidak bisa mundur. Kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Lupakan saja, biar ku jelaskan. Arai pemusnahan gigi naga ini dibuat atas permintaan pengadilan surgawi. Ini bukan dari istana abadi sumber emas, tetapi perintah langsung dari pengadilan surgawi. Mereka meminta kami untuk meledakkan seluruh alam rahasia. Untuk melindungi pegunungan sumber emas, kami mengambil risiko untuk memasuki dunia rahasia. Kami ingin membunuh Raja Iblis Langit Hitam dan mengambil kembali lampu ajaib waktu, Leius melanjutkan. Ketika Sumia Qian mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia juga mengetahui beratnya perintah dari pengadilan surgawi. Jika rencananya berhasil, kita bisa menekan iblis di menara waktu sedikit demi sedikit dengan bantuan lampu ajaib waktu. Sayangnya, kita gagal. Sekarang kita tidak punya pilihan selain menggunakan arai pemusnahan gigi naga, lanjut Leius. Setelah iblis yang tersegel di menara melarikan diri, pengadilan surgawi pasti akan turun tangan. Pada saat itu, tidak akan semudah membunuh iblis. Sekte pedang surgawi kita mungkin tidak dapat melindungi diri kita sendiri, dan sekte Tianshui mungkin juga bertanggung jawab. Dalam keadaan seperti ini,
beberapa pengorbanan tidak bisa dihindari, Master Daoyin menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh lagi di seluruh lembah. Bumi bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Oh tidak, aku khawatir menara waktu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus segera bertindak. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ekspresi Master Daoyin berubah saat berkata, "Tuan, tolong bawa semua orang pergi. Serahkan aktivasi formasi padaku," kata Lei Yus sambil mengepalkan tinjunya. "Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. Kamu harus kembali dengan selamat." Master Daoyin melihat ekspresi tegasnya dan tidak lagi ragu-ragu. Setelah berbicara, dia menyerahkan jimat giok berbentuk setengah bulan kepada Lei Yus. Yang terakhir mengambilnya ke tangannya dan menyentuh tanda rumit di atasnya. Saat dia merasakan kehangatan datang darinya, matanya sedikit berbinar, dan dia mengangguk. "Hati-hati di jalan." Sebelum pergi, Su Liqian kembali menatap Lei Yus saat berkata. Lei Yus tersenyum dan mengangguk lagi. Kemudian, Master Daoyin memimpin orang-orang lainnya keluar dari lembah kepala putih dan terbang. Su Liqian melirik desa kecil yang diselimuti asap di depresi sutra hijau dan mendesah pelan di dalam hatinya. Setelah semua orang pergi, Lei Yus terbang dan melayang di udara. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan memegang kunci gigi naga di tangannya. Kemudian, dia mulai bernyanyi. Saat dia bernyanyi, seluruh lembah kepala putih mulai bergetar terus-menerus. Pilar-pilar batu tebal berbentuk setengah busur pecah dari seluruh bagian lembah dan mulai memanjang dari tanah dan dinding gunung. Tidak lama kemudian, seluruh lembah tampaknya telah menumbuhkan tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya dan ratusan pilar batu hitam muncul. Pilar-pilar batu ini diukir dengan lingkaran pada tanda aneh. Warnanya merah tua dan mengandung perasaan panas yang tak terlukiskan serta gelombang energi spiritual yang tak terkendali. Lei Yus memegang jimat giok di tangannya dan merasakan aura datang dari sekitarnya. Dia merasa sedikit haus, namun, waktu sangat mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa mengganti tanda tangannya dan membuang kunci gigi naga. Kunci gigi naga menyala dengan cahaya merah darah dan terbang tinggi ke langit. Itu seperti bulan sabit berwarna merah darah yang tergantung di atas lembah. Bulan berwarna merah darah bersinar dan memancarkan semburan cahaya. Lingkaran rune pada pilar batu di bawah juga berkedip-kedip karena cahaya. Membuka, Lei Yus bernyanyi sebentar. Kemudian, dia memisahkan tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Dengan perintah ini, bulan sabit berwarna merah darah tiba-tiba bersinar terang, langsung runtuh dan berubah menjadi cahaya kristal berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dan melayang ke pilar batu di lembah. Lampu kristal ini tersebar di pilar batu dan tanda di pilar menyala satu demi satu. 10 napas, 9 napas, 8 napas. Lei Yus diam-diam menghitung napasnya. Sosoknya meledak dan bergegas keluar lembah. Setelah itu, ada lampu pelarian lain di lembah, yang memilih arah lain dan terbang menjauh. Dalam cahaya, Xiong Sanlah yang mengendarai pedang panjang emas. Kecepatannya tidak kalah dengan Lei Yus. 4 napas, 3 napas. 1 nafas. Boom! Gemuruh yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan cahaya merah melonjak ke langit dari Green Silk Hollow. Sinar cahaya bergigi serigala yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah, dan tanah dalam jarak 1000 mil bergetar hebat. Setelah itu, bumi yang terangkat tersapu oleh lapisan cahaya merah. Semua pepohonan dan hutan di atasnya berubah menjadi debu dalam sekejap. Seluruh penduduk desa di desa surplus gandum bahkan tidak menunggu lampu merah mendekat sebelum mereka terkoyak oleh angin kencang. Bahkan seluruh bangunan di desa tersebut dan seluruh jejak keberadaannya musnah dalam sekejap. Hampir setengah dari pegunungan sumber emas mulai runtuh. Kota-kota, desa-desa, dan sekte abadi yang dibangun di atasnya semuanya hancur. Korban jiwa tidak terhitung banyaknya.